Selamat malam Sobat Zona. Setelah sekian purnama, akhirnya kita kembali berjumpa untuk mencari pembuktian dan juga fakta di antara yang tak kasat mata. Di mana lagi kalau bukan di program YouTube Jelajah Malam. Sudah mulai ada interaksi. Beneran dari tangga ini. Nuwun Tuhan Ini beneran barusan saya dengar ada kayak orang-orang ngomong gitu ya. Di sini saya Cak Mamat dan di sebelah saya ini ada Cak Leo seperti sebelumnya. Dan kita sedang berada di Hotel Terbengkalai. Seperti yang Sobat Zona sudah tahu ya, kita sebelumnya sudah menelusuri berbagai tempat. Dan dari banyaknya tempat itu, kalau dibandingkan, jujur Cak Leo, ini yang paling serem, ini yang paling ngeri, dan ini yang paling wow menurut saya. Kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama, kan saya dengar tempat ini kan sudah kurang lebih 15 sampai 20 tahun terbengkalai ya Cak Leo. Dan kalau Sobat Zona ingin tahu ya, bisa lihat sendiri juga di belakang kita atau di samping kanan kiri kita itu, bangunan ini dikelilingi sama semak belukar, tanaman-tanaman berduri, dan kondisi bangunan yang sudah beberapa ini rusak. Dan bangunan ini memang tampak luas sekali Pak. Hampir sekitar 15 hektar. Dan terdiri dari berapa bangunan? Antara 4 atau sampai 5. 4 sampai 5 yang terbengkalai seperti ini. Benar yang Cak Leo bilang tadi, saya juga sempat dengarkan memang ini terdiri dari 4 sampai 5 bangunan. Dan kita sedang berdiri di salah satu lantai tertingginya ya. Jadi secara struktur bangunan atau bentuk bangunannya sendiri, dia ini berlantai-lantai. Naik turun. Naik turun tangga. Tangganya banyak sekali. Dan hampir kayak labirin. Hampir kayak labirin. Jadi setiap jalan itu menuju jalan yang lainnya. Satu tempat terkoneksi dengan tempat yang lainnya. Dan malam ini, Cak Leo, kita akan menelusuri tempat ini satu persatu. Dan kita akan membuktikan, bener nggak sih yang mereka bilang kayak hotel ini tuh menyimpan banyak misteri, banyak tanda tanya, banyak peristiwa tanda kutip janggal lah ya. Siap. Yang itu memang akan kita cari pembuktiannya malam ini. So, disclaimer dulu sebelumnya, kita sama sekali nggak punya niat untuk menjelekkan atau memberi kesan negatif ke tempat ini. Sama sekali enggak. Kita hanya ingin membuktikan saja. Apakah yang dikatakan orang-orang itu benar tentang tempat ini? Kalau misalkan tidak ada? Ya kalau tidak ada, kita terima, jangan memaksa. Kita terima, jangan memaksa. Kalaupun ada, ya kita terima, kita pasrah. So, tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjut ke tempat yang pertama. Oke. Ke sini, Cak Leo ya. Oke, dan kita sekarang sudah ada di tempat selanjutnya. Kalau Sobat Zona bisa lihat di belakang saya dan Cak Leo di situ. Nah itu kan kamar. Ya, ini kamar, itu kamar, dan di sebelah situ itu ada tangga ke arah atas. Itu ada pohon. Ini tangga juga ya Cak Leo? Tangga-tangga ini. Itu juga tangga. Ini dapur. Dapur. Ini juga dapur. Ini juga dapur. Iya. Jadi ada 2 dapur mini lah di sini. Dapur ya. mini. Nah, ceritanya hotel ini sebelum terbengkalai dulu itu yang punya namanya Nyonya Ratna. Jadi Nyonya Ratna ini menikah dengan petinggi desa yang memang kaya raya, Cak Leo. Oh iya. Setelah beberapa lama mereka menikah, tempat ini dibangun, dijalankan. Lah, tidak selang beberapa lama suaminya ini meninggal karena faktor usia dan sakit kalau nggak salah waktu itu. Nah, setelah suaminya meninggal,
ada rumor yang bilang kalau Nyonya Ratna ini melakukan perjanjian dengan makhluk gaib dengan maksud untuk mempertahankan kekayaannya. Genruwo. Kalau saya dengar-dengar itu dari katanya masyarakat atau kata orang-orang sekitar itu kan. Kalau kita memang melakukan suatu perjanjian yang kita sebut pesugihan lah, ya, itu biasanya itu memang meminta tumbal. Itu bisa berupa darah atau berupa nyawa manusia. Permintaannya seperti itu. Dan biasanya perjanjian itu mengikat kita seumur hidup. Bisa sampai anak turunan kita. Sampai anak turunan kita. Anak turun kita. Dan bisa jadi orang-orang di sekitar kita, entah itu saudara, entah itu sanak saudara, teman, itu bisa dijadikan tumbal. Berarti nyambung, Cak. Kenapa? Karena kan kabarnya setelah Nyonya Ratna ini melakukan perjanjian sama makhluk gaib itu mulai ada beberapa hal mistis atau hal-hal janggal yang terjadi di tempat ini, Cak. Di antaranya mungkin memakan korban dari pelayan-pelayannya. Sampai suatu ketika yang saya dengar, Nyonya Ratna ini tidak mampu untuk menghadirkan apa yang diminta. Atau istilahnya nggak bisa lah kasih apa yang diminta, ini kurang intinya. Dan akhirnya dia sendiri yang jadi tumbal dan mati secara mengenaskan, Cak. Lah mungkin itu dengan karena perjanjian itu memang mereka mengikatnya seperti itu, Pak. Mungkin kali ini mereka minta darah. Mungkin selanjutnya minta nyawa, selanjutnya minta apa? Berarti memberatkan kita semakin harinya. Dan mungkin dari satu titik Bu Ratna mungkin sudah tidak mampu ya mungkin ya. Akhirnya mungkin persembahannya itu yang untuk tumbalnya itu mungkin bagi mereka kurang. Akhirnya mungkin nyawa Bu Ratna sendirilah yang jadi tumbalnya. Seperti itu ceritanya. Nah, kalau emang lihat dari struktur bangunannya ini emang ngeri banget, Cak Leo. Iya. Vibes-nya ngeri banget. Apalagi mungkin kalau Cak Leo ngerasakan juga nggak sih di arah atas itu ya, Cak Leo? Ya, kalau saya merasakan interaksi dari tadi mungkin area tangga ini, Pak. Sudah mulai ada interaksi. Bentar. Ya, kalau saya lihat ini sosok kuntilanak. Kuntilanak, Cak? Iya. Duh, Cak, jangan. Saya udah kerasa, Cak, dari tadi kayak ada yang ngeliatin gitu loh. Ini mereka yang dari tangga ini mungkin mencari perhatian kita agar kita mungkin ke atas. Naik ke atas. Oke, gimana kalau coba kita cek ke atas, tapi Cak Leo duluan. Oke, siap. Saya nggak berani. Oke, Cak Leo duluan. Oke, Sobat Zona, dan kita sudah ada di lantai kedua, di mana di sini tuh katanya sering ada penampakan-penampakan kayak orang lewat, seliweran, orang totok-totok pintu, terus orang berdiri di jendela gitu. Gimana, Cak? Sekilas tadi kan Cak Leo masuk. Iya. Gimana? Setelah saya kejar tadi, memang interaksinya di sini memang lebih banyak, Cak. Sosok kuntilanak tadi. Kuntilanak yang tadi. Coba interaksi dengan kita di bawah tadi. Yang di bawah. Iya. Aduh, tapi emang kalau dari tempat ini ngeri banget, Cak. Sumpah. Sangat-sangat membuat kita capek juga di sini, naik turun. Iya. Tapi satu yang saya kagum itu tempatnya ini seperti labirin itu loh, Cak. Beneran dari tangga ini. Cak. Cak Leo. Wow. Ada apa? Cewek bergumam. Cewek bergumam? Iya. Oh.
Gak denger? Oh, kaget. Camat gak denger? Oh iya loh. Coba Cak. Di arah belakang sini. Nah ini sosoknya. Seperti yang diceritakan mereka-mereka, cewek yang suka mengganggu, kadang orang tidur kedok-kedok, atau mungkin kelihatan ada yang lewat seliweran, atau gak mungkin. Saya speechless sih Cak Leo. Beneran saya bingung apa yang mau saya bilang, karena ini beneran barusan saya dengar ada kayak orang-orang ngomong gitu loh Cak. Iya. Bukan hanya cewek, kalau saya tuh banyak orang ngomong di sini, dan vibes yang saya rasakan itu kayak kita lagi dikelilingi banyak orang. Salah satu rumornya Beneran, itu di sini merinding kan. Ya. Saya dari tadi Cak, yang pintu tadi beneran itu bukan merinding lagi Cak. Dan katanya orang sekitar itu kan ada cerita tentang sosok Maya, penyanyi yang biasanya itu diundang ke sini. Gimana kalau kita cek langsung ke lokasinya Cak? Boleh, boleh. Kalau nggak salah lewatnya sini Cak. Oke. Minta tolong center Cak. Sama bangunan-bangunan yang lain. Oke. Dan kita sekarang ada di bangunan yang kedua ya Cak Leo. Iya. Bangunan kedua, di mana di tempat ini itu katanya ada sosok bernama Maya. Maya. Maya itu dulunya penyanyi yang sering diundang ke hotel ini ya, ibarat kata biduan lah. Biduannya. Ibarat kata biduan, dan setiap kali ada acara di hotel ini Maya itu diundang. Nah, ketika tadi Nyonya Ratna itu sudah melakukan perjanjian, katanya nih ada satu acara dan mengundang Maya, dan setelah Maya ini nyanyi di altar, jadi Sobat Zona kalau ingin tahu di sana itu sana, di sebelah sana ya Cak ya. Sebelah sana itu ada altar. Bawah jadi kita ini. Persis di bawah kita ada bundaran gitu semacam altar, dan disitulah tempat biasanya Maya bernyanyi. Ketika ada acara dia sudah nyanyi, ada time break atau waktu istirahat, tiba-tiba Cak itu dia naik ke atas gedung ini. Dia naik ke atas gedung ini, terus katanya terdiam, kayak seakan-akan dia ngelihat sosok yang tinggi besar atau apa gitu. Dan setelah itu dia tiba-tiba lompat dari sini ke bawah Cak, mati. Nah itulah makanya yang saya bilang dari awal, memang tumbal itu siapa saja bisa jadi tumbal. Mungkin Maya di sini menjadi idola bagi kita kaum laki gitu ya. Bagi mereka pun yang tak kasat mata suka karena sering melihat penampilan Maya. Mungkin waktu dalam kondisi tidak sadar, akhirnya Maya jadikanlah tumbal oleh Bu Ratna. Dan dia lompat dari sini ke bawah sana. Dan di altar ini Pak Camat, di sebelah altar ini ada kayak lapangan kayak bambu-bambu yang banyak itu. Di situ itu ada perkampungan gaib juga. Maksudnya Cak, perkampungan gaib ini gimana? Apakah ada banyak makhluk di sana? Banyak makhluk di sana, banyak ya kayak suatu pedesaan gitu. Di situ ada kayak titik kumpulnya mereka, titik bermainnya mereka. Oh, yang tadi Cak Leo waktu kita di jalan sempat nyebut, Cak, ini ada yang liatin kita di sini banyak banyak kayak seakan-akan banyak orang. Iya, benar, terus ada yang bentuknya kayak kunti gitu tadi ya. Cak Leo tadi sempat bilang di sana. Mungkin yang mereka lihat di sini mungkin sosok kuntilanak yang sering sisir rambut. Oh iya. Atau mungkin bisa jadi yang bergumam yang di bangunan yang kita ke sana tadi. Bangunan pertama. Bisa jadi karena kan interaksinya di sini kan luas Pak. Bisa kemana-mana mereka terbang. Terus kalau Cak Leo tadi yang nutup pintu itu apakah itu Maya? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak karena mereka untuk saya ajak interaksi itu sulit banget Pak. Cuma bisanya ketawa atau mungkin
dengan wajah yang kayak ngapain kamu gitu aja. Oh, ini ya kesannya kayak apain orang ini ngapain gitu iya, ya Cak ya. Berarti kalau saya tangkap sini mereka nggak mau terlalu dibuka lah, diekspos. Oh, berarti ada tapi mereka nggak mau terlalu diekspos. Seperti itu. Salah satunya mungkin yang tokoh Mbah itu ya Cak ya. Oke, iya. Ada di jembatan situ ya. Jembatan ya. Gimana kalau kita sekarang langsung menuju ke jembatannya? Ke lokasi jembatan. Oke, silakan. Kita cek ya Cak Leo ya. Siap. Sekarang camat kita ada di sebuah jembatan yang kata mereka menurut cerita di sini sering diganggu dengan sosok Mbah. Mbah. Oh iya. Jadi yang maksudnya Cak Leo itu apakah yang sering dikatakan orang sebagai penunggu daerah setelahnya altar atau daerah sungai itu? Aliran sungai. Aliran sungai ya. Oh. Mbah ini dulu mungkin sebagai orang kepercayaan dari Bu Ratna atau mungkin orang yang bagian bersih-bersih atau apalah. Dia menurut cerita waktu mau maghrib dia mau pulang melewati aliran sungai, tiba-tiba dia terpleset jatuh, kepalanya berdarah. Iya. Tapi kalau menurut cerita dari simbahnya sendiri, dia ini menjadi satu tumbal dari Bu Ratna. Perjanjian Bu Ratna. Karena Bu Ratna melakukan perjanjian tadi, akhirnya Simbah ini yang nggak tahu apa-apa sebenarnya, akhirnya kena jadi tumbal juga. Terus akhirnya dia meninggal di dekat sungai, dan ketika orang-orang ini mungkin ke sini, kok ada yang beberapa itu melihat mbahnya gitu ya. Karena kalau saya tangkap mbahnya ini suka ngerokok. Nah, mungkin nanti setelah kita lewat ini, nanti saya mau memberikan satu batang rokok lah biar mbahnya mau. Oh iya, yang Cak Leo pesan ke saya tadi untuk dibawa ya Cak ya. Oke. Di sana mungkin ngasihnya Cak? Ya, nanti sambil kita ke tempat selanjutnya, nanti saya coba sambil interaksi, sambil memberikan rokok. Oke, boleh Cak. Gimana kalau kita lanjutkan ke tempat selanjutnya? Oke. Dan ini adalah tempat yang paling ngeri kalau menurut saya Cak, karena ceritanya pun juga ngeri di situ. Oh gitu. Iya. Siap. Lanjut. Yuk. Boleh minta tolong rokoknya? Oh iya Cak. Ini Cak. Dinyalakan juga? Ya. Coba Pak buka aja nyalakan. Ya. Ini saya Mbah. Nggih. Kula namung maringi rokok mawon. Pamunten, Mbah. Nggih. Mboten napa-napa. Nggih, pangestune, Mbah. Tolong nggih. Oh, nggih. Nggih, kalian rencang-rencang, Mbah. Nyuwun dungane mawon. Nggih. Kula sapi iki nggih, Pak. Nggih. Oh, ngoten. Oh. Mboten napa-napa. Insyaallah. Terus pundi, Pak? Mboten nyuwun napa-napa. Mboten sin madosi napa-napa ten mriki. Mek namung penasaran mawon. Pembuktian nggih. Pamunten, Mbah. Oh, nggih.
Nggih. Nggih, mantun niki wangsul. Nggih, niki rencang kula, Pak. Nggih, mantun niki wangsul, mboten sampai bengi-bengi mriki. Nggih. Nggih. Mboten nuwun, Pak. Udah lupa. Saya tamat. Nggih, kula nyuwun pamit nggih, Mbah. Nggih, monggo rokoke jenengan utut. Nggih, Mbah, monggo. Lanjut, Cak. Iya, Mbaknya tadi. Mbahnya. Menanyakan kita lagi ngapain di sini, kita nyari apa, dan kita mau apa. Ya. Saya jelaskan kita nggak nyari apa-apa, kita hanya pembuktian aja, kita hanya orang-orang yang kepo, pingin tahu gitu aja. Mungkin bisa diceritakan sambil kita jalan, Cak. Oke, bisa? Yuk. Nah, ini dia, Cak, tempat yang saya bilang tadi sebagai tempat yang paling mengerikan di antara semua tempat. Kenapa? Karena ceritanya, Cak, ini yang saya dengar dari orang-orang, itu Nyonya Ratna sering datang ke sini dengan membawa apa ya, tampah berisikan buah-buahan, Sajennya. dupa, iya, kayak sesajen gitu loh, Iya. Cak. Dan dia sering datang ke sini. Dugaannya orang-orang atau warga-warga sekitar itu dia melakukan pemujaan atau perjanjian ke makhluk tadi itu. Ya. Kalau saya lihat memang di tempat ini auranya memang kuat banget, Pak. Oh iya. Dan aroma dari sajennya itu memang masih terasa sekarang. Kalau kita flashback, mungkin di daerah sini, Pak. Di mana itu, Cak? Di sini. Oh iya iya, Di ini daerah kayak sini. Kita agak bayar ke sana mungkin. Oh iya. Dulu di sini ada kayak meja gitu, kayak altar gitu. Nah, disitulah tempat taruh persembahannya. Mungkin Bu Ratna dari atas sini turun ke sini. Oh, jadi kalau menurut Cak Leo itu tempat yang mirip balkon yang di situ tadi, itu sebagai tempat memberikan persembahannya. Iya. Nah, ini saya dengar juga kan katanya Nyonya Ratna ini suatu ketika dia datang ke sini dan dia nggak balik gitu, Cak. Dia tidak kembali. Dan setelah dicek, itu ternyata dia meninggal dalam keadaan yang ya naudzubillah tapi agak tragis gitu, Cak. Ya, itulah akibat dari perjanjian dengan makhluk itu yang akhirnya Bu Ratna sendiri yang jadi tumbalnya. Dan tragisnya dia memang meninggalnya dengan wujud yang tidak sempurna. Berarti dengan wujud kayak kayang. Berarti terbalik gini. Nah, kita kadang-kadang dia nampakkan di sini, kadang naik-naik di atas sini. Itu yang dimaksudkan Cak Leo itu penampakan yang sering dilihat orang setelah meninggalnya Nyonya Ratna ini. Nyonya Ratna ini menyerupai Nyonya Ratna tapi bentuknya seperti kayang ke belakang dan terbalik. Rambutnya turunnya panjang. Iya. Dan dari tempat semua yang kita telusuri tadi, memang wujud yang paling agak menyeramkan memang ini. Oh iya. Yang paling menyeramkan menurut Cak Leo ini ya. Untuk membuktikan apakah beneran ada, apakah bisa ketangkep dan apakah mau berinteraksi sama kita kan perlu pembuktian. Oh, boleh itu. Tapi di sini yang akan membuktikan bukan kita, Cak Leo. Oh, iya. Bukan saya, bukan Cak Leo. Jadi langsung aja kita panggilkan Kak Dika dan juga Kak Dwi. Yo. Silakan, Kak. Oke, sebelumnya mungkin Sobat Zona udah pernah lihat Kak Dika. Dan di sini kita kedatangan teman baru yaitu Kak Dwi. Gimana dari Kak Dwi ataupun juga Kak Dika udah siap atau belum ke sesi pembuktian kali ini? Siap Yakin? Ya? Yakin. Gimana, Cak Leo? Oke, kita gas. Kita gas ya. Langsung saja kita akan masuk ke sesi pembuktian.
Gimana Pak? Apa yang dirasain? Cukup mencekam teman-teman. Tapi tuh jujur berat banget tau Pak. Enggak, maksudnya beneran kayak nggak tahu ya, berat banget ini. Berat ya? Nah.
Gimana? Aman kah? Kalau untuk tempat ini sendiri kamu sudah mengetahui sebelumnya? Belum tahu sih, belum tahu. Tapi first time banget. Dan benar-benar kerasa kayaknya Kak. Berat nggak sih? Beneran ini, jujur nggak tahu ya. Dwi aja atau kamu juga Kak? Iya, saya ngerasain ini sebenarnya. Memang ini kan tempat paling angker katanya kan di seluruh bangunan ini. Kalau untuk ceritanya sendiri kan memang bangunan ini sudah terbengkalai lama kan ya, jadi otomatis auranya muncul. Kak, ngapain? Ada apa? Kamu nggak dengar? Enggak. Jadi memang tempat ini itu yang paling angker karena sudah menjadi satu-satunya tempat yang pemujaan kan di sini katanya ada ritual kayak gitu kan antara pemilik hotelnya sama ya semacam makhluk halus itu. Jadi ya memang pasti vibes-nya, apalagi kan samping kanan kiri kita ini kan ada pepohonan rindang, jadi gak hanya bangunan saja seperti yang teman-teman lihat di sini memang kosong dan sudah agak berantakan kayak gitu ya. Udah lama ini. Udah lama juga. Jadi ya seperti itu. Kamu tadi kan juga sudah ikut keliling-keliling ya, itu yang dirasakan kayak gimana? Kalau dari Dwi sendiri ya Kak, kalau dari semua tempat, dengar nggak? Saya ngerasanya di belakang sih kuat banget ini, rasa banget ini. Kalau dari semua tempat yang tadi didatengin sama tim, kalau dari Dwi sendiri ngerasa nggak tahu ya kenapa tempat ini kayak kuat banget. Cuma di belakang, aduh berat banget. Tadi kan sempat juga keliling-keliling, saya sekitaran sana itu memang ya sempet sih ada yang macam-macam gitu. Dengar nggak? Wah. Allah pasti aman. Gimana? Jadi kalau tadi sudah kita keliling tadi, saya sempat menyusuri itu ya banyak banget penghuninya. Memang dari ceritanya kan banyak kejadian kayak gitu kan, bahkan dari beberapa korban yang ditumbalkan. Nah ini udaranya sudah mulai dingin, ini udah mulai kerasa banget, kayaknya udah mulai ada gitu ya. Udah. Berat banget ini untuk tindak. Kamu ngerasa nggak di pojok sana? Ada, ya kan? Kan memang di tempat ini itu banyak kejadian, bahkan di bangunannya sendiri itu kan ada banyak bangunan di sini, nggak hanya cuma ini aja kan, ada yang di seberang sungai, di bawah kita ini ada sungai, dan di seberangnya sana itu ada banyak bangunan. Dan memang di situ itu ada yang sempat bahkan bunuh diri itu jatuh dari lantai 2 katanya kayak gitu. Nah ini auranya sudah mulai kerasa, dan jujur ini saya udah mulai merinding kayak gini, ini
udah mulai nahan saya. Tapi jangan panik dulu karena ya Hah? di sana. Tahu ya, kayak manggil. Boleh aja kamu cerita aja. nggak tahu ya. Kalau dari Dwi, kayak ngerasa nggak tahu ya. Ini pundak kayak berat banget. Tapi di sini memang niat kita kan baik, kita nggak pengen aneh-aneh gitu kan ya. Jadi insya Allah harusnya tetap aman kayak gitu. Karena kita hanya mengeksplor aja, nggak ada niat lebih kayak gitu, dan semoga terbilangnya semua. Dan untuk teman-teman yang menonton live ini tetap stay di sini, temenin kita berdua ya. Mungkin kita coba aja ini. Kita coba aja mungkin. Apa? Coba lihat-lihat. Bawa kamera live-nya kan? Iya, kita bawa kameranya juga. Nah, Nah nih, kamu. jangan lupa teman-teman tetap stay tune di sini, kasih gift kita biar semangat. Sana nggak sih? Aman kah? Ini berat banget badanku ini. Pak, Ya ini sekitaran sini teman-teman ya, banyak pohon-pohon bambu itu. Nah di sini itu ada tangga menuju lantai atas. Katanya di sini biasanya tempat yang kelihatan itu di sini. Itu lihat di banyak sana nggak? banget pohon-pohon Lihat bambu. belakang situ nggak? Nggak tahu ya. Lihat nggak? Awas ada pocong di atas. Masih belum ada, masih belum. Nah di sini kita sekarang berada di villa. Nah, itu kan banyak bangunannya, itu bangunan 2. Di sini bangunan satunya. Nah di tempat sini juga yang jadi kegiatan terakhir dari Ibu Ratna, si pemilik hotel ini, yang melakukan perjanjian dengan si gendruwonya itu kayak gitu. Coba arahin ke sana. Sana loh. Sana loh. Nggak tahu ya. Lihat nggak?
Apa tadi? Nggak tahu. Apa ini? Halo. Lihat nggak? Halo. Mundur aja kah? Udah kan ya? Udah apa masih mau tetap di sini teman-teman? Berat teman-teman. Tuh, nggak boleh maju sana ya? Jangan. Kayak gitu ya. Coba. Kayak ngerasa nggak sih? Ya, ada kok yang ikut gitu. Cukup teman-teman. Masih mau di sini. Nah di sini itu tangga yang kuat banget secara auranya, berseliwerannya itu kayaknya memang di sekitaran sini ini. Dan ini yang Bu Ratnanya itu sering Di sini kan? menampakkan diri itu kayaknya biasanya di sini. Nggak tahu. Sudah cukup teman-teman. Masih mau di sini kah? Komen yang mau di sini. Atau kita Komen. pergi kemana? Tapi nggak tahu ya. Kamu Merasa rasanya nggak memang sih? dari sebelah kanan ya kuatnya. Iya, di sana. Itu kayak ada lampu. Lampu kita kah? Lampu mana? Di sebelah sana. Nggak ada. Kamu lihat ada lampu kah? Di sana. Nggak tahu ya. Dengar nggak? Dengar nggak? Jangan gitu, takut saya. Dengar kah? Gimana teman-teman? Masih mau di sini teman-teman? Ada lampu nggak sih? Itu loh. Lihat nggak di sana? Lampu kita kah? Pantulan kita. Iya, pantulan kita. Allah Akbar. Oh, lihat apa ini? Kelihatan? Hah? Enggak. Apa ini? Ya Allah, ya Allah. Lihat apa ini? Ada tadi kayaknya ada yang lihat itu. Apa ini? Maju sana kah? Ini memang dulunya tempat pemujaan Ibu Ratna. Biasanya tempat ngirim-ngirim dia sajen itu, melakukan ritual bersama genderuwonya itu memang di sini. Jadi memang tempat ini yang terbilangnya saya sangat angker, dan sosoknya sampai sekarang ini katanya sering menampakkan diri gitu ya.
Nah, itu pohon-pohon bambunya tadi. Memang ini banyak pohon-pohon bambunya seperti ini. Rindang banget teman-teman. Itu semuanya kelihatannya. Ya. Kita taruh dulu teman-teman ya. Kamu nggak lihat tadi itu? Iya. Sempet kayak gitu, lagu muncul tadi itu. Kita ya tadi itu sempat saya merasakan mual banget dan mungkin aroma yang beneran kuat banget ya, aroma bunga-bungaan macam ini sudah mencengkam lagi. Tapi makanya yang di sebelah pojok tangga itu rasanya kuat banget dan kayaknya sarangnya memang di pohon-pohon bambu. Kalau dari badan tidak sampai, cuma ini ada di sekitar kita ini, saya percaya banget mereka ada di sana. Dari awal. Ini kita kamu udah tahu akhir dari Ibu Ratnanya gimana? Nah, yang menjelaskan itu Ibu Ratnanya itu sekarang dalam keadaan berjalannya membentang. Misalnya tadi di tangga itu memang auranya sangat kuat banget. Kayaknya memang dia sedang bersama kita dan gitu. Ada yang tidak musik. Kenapa? Dari apa nak? Iya, sebenarnya saya tahu ini tadi kuat banget yang aroma bunga itu. Teman-teman, kita bilang lihat juga nggak kira-kira tadi?
kenceng banget kalau ini. Dulu gitu. Kaget beneran ini kalau saya. Coba ya. Kita coba samperin kah? Samperin kah? La ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, ini merinding saya ini. Ada, beneran Pak, 2 kali Pak. Jangan di mana Pak. Udah ini. Yang lagi ya? Udah nggak mau. Itu lah. Ayo, nunggu saya. Ayo. Kau jual. Mau masuk kita lagi ya? Wah, cukup Bel. Kalian. Wah, ini. Udah. Tapi. Sumpah. Selalu, Cok. Dua kali yang Oke, seru banget ya. Tadi ada teriak-teriak. Gimana itu tadi mungkin bisa diceritakan dari Kak Dika dan juga Kak Dwi. Mungkin Kak Dwi duluan ya. Ini tadi gimana perasaannya atau ada apa mungkin bisa diceritakan ke Sobat Zona. Oke, kalau dari Dwi sendiri, mungkin dari awal masuk ke ruangan ini setelah ditinggal dari tim, setelah dinyanyikan oleh lagu Lingsir Wengi, kayak dari badan, terutama di pundak kanan kiri sama di leher, rasanya kayak berat banget, kayak bener-bener kayak ditekan. Kemudian mungkin waktu di akhir-akhir sesi tadi sama Kak Dika, kita dengar ada suara barang jatuh dari atas tangga dan juga dari atas atap. Dan itu kayak berasa udah banyak banget yang
ngedatengin kita. Udah nervous duluan ya. Iya. Mungkin itu ada interaksi berarti Cak Leo ya. Kalau untuk Kak Dika gimana? Kalau saya sendiri, saya kan sebelumnya belum pernah ya, yang sampai pengen muntah-muntah itu belum pernah di sebelumnya itu. Dan tadi jujur di bagian awal itu saya kayak cium aroma lebih nggak enak daripada yang kita di awal mungkin ya. Kita di awal itu kan sempet keliling, itu kan banyak kotoran-kotoran hewan. Dan tapi ini tadi di awal itu saya lebih parah baunya. Cuma campur aduk, sulit didefinisikan. Mungkin saya ngerasanya barangkali ini bekas yang katanya pemujaan itu mungkin ya, atau sesajen tadi itu. Terus yang pas setelah lingsir wengi itu diputer, yang saya rasa itu memang kayak dilihat terus itu. Entah itu maksudnya nakal atau kayak gimana. Yang jelas saya percaya bahwa ada selain dari saya dan Kak Dwi di sini. Dan bahkan pas kita keliling tadi itu memang saya beneran jujur takut untuk lihat ke tangga itu. Tadi itu ketika saya live itu sebenarnya saya kameranya aja yang saya saya nggak berani langsung ke arah sananya. Betul. Pas ternyata kita tinggal kesini tak lagi, yaitu banyak terjadi interaksi kayak gitu. Berarti kesimpulannya ini kalau boleh ini ya saya terang, ada berarti Cak Leo ya? Ada. Oke. Kalau dari kita lihat tadi dari tipe Kak Dwi dulu, memang ada sosoknya dari bambu. Oh, yang dari bambu tadi saya ngerasa gak enak gitu ya Cak? Ya, memang interaksi yang dari awal memang itu yang keluar dulu. Iya. Mencoba interaksi dengan mereka berdua. Nah, untuk yang selanjutnya itu memang yang dari tangga. Itu coba untuk mengganggu mental mereka. Karena mereka masih dideketin kan masih kuat gitu loh. Cobalah gitu loh. Ya, mungkin yang dirasakan memang kalau kita memang di tempat-tempat seperti ini yang kita rasakan, kalau kita orang awam ya, biasanya memang pusing, mual, badan terasa berat. Terutama punggung. Itu memang interaksi awal. Kalau itu berketerusan, mungkin bisa semaput atau langsung pingsan atau langsung seperti itu ya. Oke, jadi mungkin pesannya tetap berhati-hati ke manapun Sobat Zona pergi, dan mungkin ke tempat-tempat seperti ini, dan kita sudah membuktikan ternyata memang ada. Dan disclaimer untuk mungkin sebagai penutupan ya, disclaimer lagi, di sini kita tidak punya niat untuk menjelekkan atau memberikan kesan negatif ke tempat ini. Kita hanya berusaha untuk membuktikan dan mencari fakta saja. Kalau misalkan tidak ada, jika memang tidak ada, jangan memaksa. Jangan memaksa. Kalaupun misal ada, ya kita terima, kita pasrah. Sampai jumpa di Jelajah Malam episode selanjutnya.